Kita akan memulai beribadah kita pada siang hari ini. Wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini menjadi ibadah yang spesial karena ada keluarga yang dengan segala kerinduan membawa anaknya untuk diberkati Tuhan dalam rangkaian acara ibadah penyerahan anak pada siang hari ini. Oleh sebab itu kita tidak mau sia-siakan kesempatan yang ada untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Silakan bangkit berdiri. Terlebih dahulu berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih setia damai Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan urapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita tabiskan bersama ibadah raya siang hari ini disertai dengan penyerahan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat siang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya mau mengajak jemaat sekalian, kita mau menyembah Dia, kita mau mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dekat padamu Tuhan, inilah kerinduan kami. Karena Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami. Dekat padamu, itu rinduku. Kami rindukan setiap kata-Mu Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka aku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah Dia, Yesus, Yesus Tuhan. Kami mau membawa hidup kami kepadamu. Hanya Kau satu-satunya. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Membawa wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap kami yang ada di sini. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Saya mau sekali lagi, saya mau ajak jemaat sekalian untuk memberikan salam yang erat kepada kanan, kiri, depan, belakang, katakan Yesus baik.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Jemaat bisa ikuti ya. Masih semangat? Amin. Yang semangat bisa lambaikan tangan. Mari kita mau serukan nama Tuhan kita. Haleluya.
Jemaat silakan duduk. Saudara, selama kita hidup, kita pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan. Mungkin banyak sekali pencobaan yang akan kita alami. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, jangan pernah menyerah pada pencobaan, tetap setia pada Yesus karena Dia sumber pengharapan. Haleluya. Untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
sama-sama katakan dengan sepenuh hati kita. Tak pernah gagal rencanamu, jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, dan ku percaya ku akan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, dan ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya ku aman Kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kuat kami. Engkaulah sumber keselamatan, sumber kehidupan kami, sumber berkat kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk kasih setia rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kuduskan dan berkenan seluruh persembahan yang kami bawa melalui pujian, penyembahan kami, bahkan hidup kami menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Engkau. Sebentar kami nak menyediakan diri untuk menerima, mengalami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu boleh menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Demikian pula kalau sebentar kami tak bersama membawa anak kami untuk diberkati, diserahkan di dalam hadirat Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa hari ini menjadi hari yang spesial, ibadah yang spesial, karena ada satu keluarga yang dengan segala kerinduan membawa anaknya di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Nah, oleh sebab itu dalam beberapa menit kita akan mengikuti rangkaian acara penyerahan anak pada siang hari ini. Terlebih dahulu saya ingin memanggil kedua orang tua yang akan membawa anaknya untuk diserahkan dan diberkati di dalam hadirat Tuhan. Kepada Bapak Johan Dita Adnanta dan Ibu Mediatrix Konstantia Susanto, mohon untuk mengambil tempat di depan dengan membawa anaknya yang akan diberkati, diserahkan anak Kailesan Benedict Adnanta. Silakan.
silakan duduk terlebih dahulu di depan. Oke. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab. Yang pertama, penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya Matius 19:13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang kedua, penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu bukti keinsyafan kita yang menjadi orang tua atau wali tentang keadaan kecemaran dan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga anak-anak kita itu pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya atau walinya kepada Tuhan. Seperti terkutip di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang ketiga, penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian orang yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Terkutip dari Kisah Para Rasul 2:39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sekarang dipersilakan kedua orang tua beserta anaknya untuk bangkit berdiri. Ya, anaknya digendong saja. Jangan suruh berdiri sendiri. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak ini ke hadirat Tuhan Allah itu adalah perintah Tuhan sendiri. Dan kenyataan iman saudara-saudara agar anak-anak ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris pusaka perjanjian-perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Nah, agar keyakinan hati saudara sebagai orang tua terhadap kehendak Allah nyata, maka mohon dan diharapkan kesediaan orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara sebagai pengakuan saudara di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Mohon bantuan, ada satu mikrofon. Ya, oke. Ya, silakan dijawab secara serentak bertiga, termasuk dengan Kelesen ya. Kelesen harus jawab dengan keras.
Yang pertama, Tuhan telah mempercayakan anak-anak ini di dalam pemeliharaan saudara-saudara agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, apakah saudara bersedia sebulat hati menyerahkan anak ini kepada Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, kami bersedia. Oke. Lesson? Yang kedua, meskipun anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah? Oleh sebab itu, saudara sebagai sidang Tuhan harus menyerahkan kehadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Ya, kami bersedia. Oke, pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir. Bersediakah saudara berjanji hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, kami bersedia. Iya, oke. Lesson? Iya, oke. Sekarang saya persilahkan kedua orang tua untuk membawa anaknya maju ke depan. Dalam beberapa sejenak, mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan dan mohon Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita menyatakan kuasa dan berkat-Nya atas anak yang akan diserahkan dan diberkati oleh Tuhan. Silakan bawa anaknya naik. Oke. Saya sebagai hamba Tuhan menumpangkan tangan atas engkau anakku dan menyerahkan engkau di dalam hadirat Tuhan. Anakku Kailesen Benedict Adnanta, kiranya di dalam kuasa Tuhan aku memberkati engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa sumber segala rahmat mengaruniakan berkat damai sejahtera dan perlindungan selama dalam pengasuhan orang tuamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan amin. Amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Iya, tetap berdiri. Dengan demikian, anak saudara Kailesen Benedict Adnanta telah diberkati oleh Tuhan. Sebagai bukti bahwa saudara sudah mengikuti seluruh rangkaian acara penyerahan anak ini, akan diserahkan piagam penyerahan anak ini kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu mohon kesediaan Bapak Pendeta Ferry Sagai sebagai gembala wilayah untuk menyerahkan piagam ini kepada kedua orang tua. Ya.
Saya panggil sekarang seluruh keluarga besar dari Bapak Ibu Johan Adnanta atau keluarga besar Ibu Bapak Hadi Prayitno. Iya, untuk bisa maju ke depan sekaligus kita akan perkenalkan inilah keluarga besar dari Pak Hadi atau Kong Hadi. Iya, dengan dilengkapi anugerah Tuhan, hadirnya Kayleson melengkapi kebahagiaan keluarga. Silakan. Oke. Ya, sejenak dibuka maskernya, fotografer siap untuk foto. Ya, atas. Ya. Ada yang di atas. Ya, lihat kamera. Yang mana? Ini atau itu? Center. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lihat yang tengah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke. Siap. Ya, langsung kita akan habiskan waktu kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak secara kebetulan, bersamaan dengan acara penyerahan anak pada siang hari ini, saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu tetap dalam lingkup tema besar, yaitu mengalami penggenapan janji Allah. Dan kita akan melihat bahwa Yesus, Sang Anak Manusia itu sebagai pemenuhan janji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita pasti sudah menyandang nama sebagai identitas kita. Dan pemberian nama kepada setiap kita itu pasti tidak asal. Jadi nama yang diberikan oleh orang tua atau siapapun dalam diri saudara, yang melekat di dalam diri saudara, tanpa saudara sadari, itu memiliki atau mengandung janji. Entah itu janji orang tua, janji anak, janji keluarga. Sehingga dengan demikian ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya itu tidak asal. Pasti nama itu punya arti. Nama itu memiliki makna. Tidak ada orang tua memberikan nama, memberikan identitas kepada anaknya tanpa ada sesuatu yang memberi dorongan kepada orang tua untuk meletakkan sesuatu dalam diri anaknya. Kadang kita menjumpai ada itu terjadi di zaman-zaman dahulu. Ada nama-nama yang agak aneh dan entah itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menyertai kelahiran anak itu atau apapun. Kalau lahirnya hari Rabu dinamakan Rebo, Rebono, Rabono, Rabini. Tapi ada yang memberi nama, bapak saya seorang pendeta di Pati, punya jemaat juga. Namanya bagi kami itu enggak lazim. Karena kalau diartikan itu jelek.
Dan ternyata yang menyandang nama ini tidak menyadari bahwa namanya itu memiliki makna yang enggak bagus, jelek. Sing penting keren. Namanya adalah Tirtosaru. Betul. Tirto itu apa? Banyu, air. Saru itu apa? Jelek, tidak bagus. Dan nama itu diberikan dengan bangganya kepada sang anak. Tirtosaru. Saya tidak habis pikir, ini orang tua apa maksudnya memberi nama itu? Atau apakah dengan kesadaran karena anak itu lahir, kalau apa itu lagunya Rhoma Irama itu, lahir dari tetesan air hina atau apa. Nah mungkin dikutip dari situ atau apapun. Tapi yang jelas tentunya setiap kita sebagai orang tua ketika memberikan identitas nama kepada anak kita, ada sesuatu, kita sedang menanamkan sebuah harapan yang positif, yang baik dalam diri anak itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah menyatakan penggenapan janjinya kepada kita untuk menyatakan keselamatan, penebusan, pengampunan, penyertaan, pemeliharaan berkat-Nya itu sejak dari awal ketika Allah hadir di tengah-tengah manusia, menjadi manusia Yesus, dan sang anak manusia ini menjadi janji, menjadi pernyataan, menjadi tanda bagi Allah kepada umat-Nya untuk selalu menyertai, selalu memberkati, dan selalu menawarkan keselamatan kepada kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita benar-benar menyadari, menyandang predikat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sedang memegang, saudara sedang menyandang, saudara sedang memakai nama yang memiliki kuasa. Dan nama itu merupakan pernyataan janji Allah atas hidup siapapun yang mempercayainya, siapapun yang meyakininya, siapapun yang memakainya. Sehingga dengan demikian kita tidak main-main dengan nama Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, janji yang telah diungkapkan melalui kehadiran Yesus menjadi bukti bahwa Allah itu benar-benar ingin hadir di dalam diri kita, di dalam diri hidup manusia, untuk menyatakan janjinya. Janji apa itu? Banyak hal. Dan Allah ingin mengatakan kepada kita, ini loh, aku mau tepati janjiku. Kalau manusia bertanya, apa buktinya bahwa engkau Tuhan Allah akan menepati seluruh janji-janjimu untuk memelihara umatmu? Ini, aku hadir sebagai manusia. Aku hadir sang kalam yang menjadi daging untuk benar-benar mengetahui pergumulan kedagingan manusia. Dan dari situ aku akan menyatakan janji-janji itu sesuai dengan kebutuhan manusiawimu, hai manusia. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Dan ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk membuat janji. Entah itu alasan karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan sebuah cita-cita. Janji itu dinyatakan. Komitmen untuk menyatakan janji itu dinyatakan.
Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi, baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang menyaksikan atau mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Seperti yang saya katakan, kalau Allah menyatakan janjinya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Lalu kita bertanya, apa buktinya Tuhan engkau mau menyatakan janjimu, engkau menyertai aku? Aku akan hadir di tengah-tengahmu sebagai Immanuel. Aku akan hadir di dalam hidupmu sebagai Yehosua. Yesus menjadi penyelamatmu, menjadi jaminan atas keselamatan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Tetapi yang perlu kita perhatikan, pengingkaran terhadap janji itu akan menimbulkan kekecewaan. Tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan serta rasa syukur, memperbesar kepercayaan dan menumbuhkan ikatan, apapun ikatan cinta, ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang perlu dibutuhkan sebuah perjuangan, bahkan pengorbanan. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah melihat situasi dosa yang disandang oleh manusia. Dan atas alasan itulah Allah tetap ingin menyatakan janjinya kepada kita, kepada manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Sejak awal mula Ia ingin menginginkan hidup manusia, saudara dan saya ini bahagia. Ia selalu memiliki maksud membuka jalan menuju keselamatan di surga. Dan itu selalu ditawarkan kepada kita. Dan selalu Tuhan Yesus hadir sebagai Allah yang menjelma jadi manusia ini menawarkan diri, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada berbagai macam respon yang dilakukan oleh manusia. Dan tidak jarang ada banyak manusia yang menolak tawaran Allah, meragukan apa yang Tuhan Yesus nyatakan melalui janjinya ini. Saudara yang kekasih, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Allah ingin mengangkat umat manusia untuk memiliki pengharapan akan keselamatan. Dan tiada putus-putusnya Allah ingin menyatakan pemeliharaannya kepada umat manusia untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang mencari keselamatan dan bertekun untuk melakukan apa yang baik dari Tuhan. Dan meskipun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, Allah tetap setia dengan janjinya. Dan berkali-kali manusia mengingkari dirinya sebagai ciptaan dan berusaha menjauh dari Allah, jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya berakibat manusia menderita, hubungan dengan Allah terputus dan rusak. Bahkan hubungan dengan sesama manusia. Sekalipun manusia menjauh dari Allah, dengan kebesaran kasih-Nya, Allah mengundang manusia untuk kembali kepadanya dan tidak ingin melihat hidup saudara dan saya hancur. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, pada waktu Dia diberikan penampakan cawan yang melintas di depan Dia,
Cawan yang menjadi tanda murka Allah yang harus dinyatakan kepada manusia karena manusia terlalu banyak dosa. Sudah sampai ke titik klimaks. Cawan yang seharusnya itu dimurkakan kepada kita. Tuhan Yesus dalam pergumulannya mengatakan, lalukan cawan itu daripadaku. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu Tuhan. Jangan timpakan murka itu kepada anak-anak manusia, kepada umatku. Tetapi biar aku yang menanggungnya. Biar cawan itu yang aku ambil. Biar aku yang ambil cawan itu. Karena apa? Di cawan itu ada grafir nama saudara dan saya yang sangat disayangkan. Di situ ada nama Kaleb, di situ ada nama Yonatan, di situ ada nama Unarjo, Daniel, dan sebagainya. Tuhan tidak menyayangkan satu pun dari anaknya mengalami kehancuran, pemusnahan dan kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih, peristiwa keselamatan yang pernah dialami Nuh juga memperlihatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan hidup manusia hancur karena dosa. Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta ini. Dan itu dilukiskan dalam perjanjian antara Allah dan Nuh. Busur Allah pelangi dinyatakan sebagai bukti. Aku tidak akan pernah menghancurkan manusia. Demikian pula pada saat yang ditentukan, Allah memanggil Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar. Bapa orang percaya supaya dengan hadirnya Abraham sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah di zamannya, membawa umat ini kembali kepada Allah untuk mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Dan sesudah para bapak-bapak bangsa diutus di tengah-tengah umatnya, Allah juga memelihara umatnya dengan perantaraan Musa serta para nabi supaya mereka mengakui diri Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, Bapa penyelenggara dan hakim yang adil, dan supaya benar-benar mereka memiliki dan mendambakan penebus yang dijanjikan. Dengan demikian, berabad-abad lamanya Allah sudah mempersiapkan jalan bagi penebusan manusia melalui hadirnya Mesias. Dan ini gambaran nyata mengenai Mesias yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Terdapat di Yesaya 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Di situ kita sadar Allah hadir untuk menyertai dan selalu menyertai kita. Nubuat Nabi Yesaya tentang seorang perempuan tersebut di atas terpenuhi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan setelah berulang kali dan dengan berbagai cara, Allah bersabda dengan perantaraan para nabi. Dan akhirnya pada zaman sekarang ini, Tuhan Allah bersabda dan menyediakan diri untuk hadir tetap di tengah-tengah kita melalui kehadiran putranya Yesus Kristus. Allah mengutus putranya, yaitu sang kalam kekal, sabda kekal, yang menyinari semua orang supaya tinggal di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah kita,
dan menceritakan kepada kita hidup Allah yang ada di dalam dirinya. Karena firman Tuhan mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus hadir untuk memperkenalkan Allah yang mengasihi saudara dan saya. Supaya dengan demikian saudara dan saya memiliki keyakinan iman percaya juga kepada Yesus yang adalah Allah. Maka Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging itu diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda kebenaran Allah, menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh besar kasih setia Allah kepada kita. Ia tidak pernah ingkar janji. Dan dengan mengutus anaknya Yesus, anaknya yang tunggal ini, sang penyelamat, mulailah sebuah babak baru secara umat manusia dimunculkan. Dengan ketaatan Yesus di atas kayu salib, Yesus membawa kita untuk bersatu kembali dengan Allah. Bapa di dalam kita, kita di dalam Bapa. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Allah ingin memenuhi janjinya. Allah tak ingin saudara dan saya hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mari setiap kita memiliki hidup dengan semangat yang baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan segala tabiat dan perbuatan cemar, perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kapan penggenapan janji Allah dinyatakan? Sudah sejak dulu, ketika saudara dan saya tidak menyadari, bahkan itu berlaku sampai sekarang. Ketika saudara menyertakan nama Yesus yang adalah Allah sendiri, di dalam nama itu janji-janji akan dinyatakan kepada saudara. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragukan janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Miliki iman dan percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah segala sesuatu yang misteri ini. Hadirkan Yesus menjadi pengharapan untuk menyatakan janji-janji Allah, janji-janjinya kepada saudara dan saya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar banyak kebenaran firman-Mu yang menyatakan diri untuk selalu hadir, menyapa kami, untuk menyatakan janji-janji-Mu kepada kami. Kadang karena keterbatasan manusiawi kami tidak mampu menangkap setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, sudah Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu luar biasa, pemeliharaan-Mu luar biasa kami rasakan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami katakan sekali lagi, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, tidak bersyukur atas semua yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Lebih dari ucapan bibir, inilah kerinduan dari dasar hati kami, untuk senantiasa hidup mengagungkan nama-Mu, memuliakan Engkau yang sudah mengenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak ekspektasi-ekspektasi yang belum terwujud dalam kehidupan kami. Kami berusaha
menjadikan hidup ini ideal sesuai dengan kehendak kami. Dan kami menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Di balik semuanya itu kami tahu Engkau sedang merancang sesuatu untuk menyatakan kehendak-Mu melebihi kehendak kami. Dan dengan iman kami percaya bahwa rancangan-Mu itu lebih indah, lebih baik dari rancangan kami. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami tangkap melalui pemberitaan firman pada siang hari ini. Menjadi rema yang terus membimbing kami untuk tetap hidup ada di dalam terang kebenaran firman. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memperhatikan ada beberapa hal yang ingin ditekankan di dalam warta jemaat. Terlebih dahulu kita akan menyaksikan cuplikan klip kegiatan Summer Camp Daniel dari CKAA. Silakan, Mulmet. Summer Camp KAA GI Aku dilakukan dalam masa liburan beberapa waktu yang lalu. Dari tanggal berapa? 27, 28, 29 Juni. You're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa, oh. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa, oh. Shout joy. Ya, itu yang dilakukan oleh seksi KAA dalam acara Summer Camp Daniel. Sekarang kita akan perhatikan beberapa hal. Yang pertama, besok Minggu ibadah dilakukan 1 kali berkaitan dengan acara ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-69. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang biasa hadir ibadah pagi maupun siang, jangan lupa besok Minggu ibadah dilakukan hanya 1 kali sore hari jam 5. Dan ibadah ini merupakan ibadah perayaan hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jangan lupa jam 5 sore besok Minggu. Catat tanggalnya, jamnya. Yang kedua, dukung dalam doa untuk rencana retreat bagi seksi RBK atau youth yang akan dilakukan mulai besok Senin 10, 11, 12 di Kaliurang, Yogyakarta. Dukung dalam doa untuk anak-anak saudara yang mengikuti acara ini. Ya, kemudian bagi saudara-saudara yang akan mengikuti family fun time, jalan santai yang diselenggarakan oleh si pria
kerjasama dengan Kolportase dan Beasiswa, silakan saudara segera mendaftarkan diri karena pendaftaran akan ditutup besok Minggu. Ya betul, tanggal 16 kalau tidak salah ditutup. Sekali lagi, ikuti acara Family Fun Time yang diselenggarakan oleh Sipria besok tanggal 19 Juli, hari apa itu? Hari Rabu, berangkat dari gereja jam 5 pagi, naik odong-odong menuju ke desa Ngelu. Oh, Ngelu, ya, desa Ngelu, Undaan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Ada lagi? Apa? Ada acara lagi? Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Dan jangan lupa besok malam ada doa malam. Setiap minggu kedua, 1 bulan sekali kita ada doa malam jam 7 malam di tempat ini. Hadir untuk mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dalam suasana praise and worship. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di GIA Kudus. Silakan untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ya. Ada 2. Oh ya, ada 1. Di atas ada 2 saudara. Ya, Bapak Ibu di bawah ada 1. Oke, ada lagi? Ya, di sana juga tidak ada. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Ya, sementara di follow up oleh Bapak Ibu Majelis, kita akan berdoa juga untuk yang berulang tahun mulai tanggal sampai hari ini, tanggal 9, mulai tanggal 1 berarti. Tanggal 3. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 hari ini. Yang merasa berulang tahun silakan bangkit berdiri untuk kita doakan. Lalu nanti dapat kenang-kenangan. Lalu yang berulang tahun harus nraktir seluruh jemaat yang hadir. Ada Yonatan. Kau sebut namaku dengan sembarangan. Ada Yonatan, ada lagi di atas yang merasa belum didoakan di bulan-bulan kemarin, di hari-hari kemarin atau bulan sebelumnya, Juni atau Juli awal. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan. Ada? Oke, tidak ada? Di stage tidak ada? Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kau nyatakan sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah yang sangat bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Engkau buktikan janjimu, pemeliharaanmu sampai hari ini. Bahkan ketika anak-anakmu kembali memperingati ulang tahun mereka. Hari yang spesial buat mereka. Kiranya di hari spesial ini Tuhan juga akan nyatakan berkat secara spesial kepada anak-anakmu. Engkau Tuhan Allah pemelihara agung. Tuhan akan memberkati anak-anakmu yang saat ini berulang tahun dimanapun mereka berada. Saat ini hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah di tempat ini maupun di rumah. Kiranya Tuhan juga akan melawat anak-anakmu. Tuhan nyatakan berkat-Mu atas anak-anakmu ini. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Melimpahi engkau dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Melalui keluargamu, melalui rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, dagangmu, studimu, sekolahmu. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan, dibuat berhasil. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus itu senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang
sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anak-Mu ini. Menyatakan kuasa dan mujizat-Mu sesuai dengan kadar iman percaya anak-anak-Mu. Untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati, menolong, menjamah saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita siang hari ini. Silakan bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita akan bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Dengan berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah melengkapi kehidupan kita, mari kita pulang sementara meninggalkan tempat kudus ini ke tempat kita masing-masing. Pulanglah dengan tidak lagi pikiran kosong, hati yang hampa, tetapi pulanglah dengan membawa berkat atas janji-janji Tuhan yang Tuhan akan dan sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Sementara engkau melangkahkan kaki menuju tempat dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi, terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.